Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang pendidikan Islam di era kolonialisme. Pada materi pertama yaitu konsep dan sejarah awal pendidikan Islam di Indonesia. Sebelum datangnya kekuasaan kolonial, pendidikan Islam telah berkembang secara alami. Proses belajar biasanya dilakukan di rumah ulama, masjid atau surau dengan kurikulum yang meliputi pelajaran membaca Al-Quran, tafsir, akhlak, dan tasawuf. Model pendidikan ini bersifat egaliter dan berorientasi pada penguasaan ilmu agama. Lembaga seperti pesantren telah eksis sejak abad ke-15 Masehi dan menjadi pusat penyebaran Islam di berbagai wilayah. Peran ulama sebagai pendidik, pemimpin spiritual, dan agen sosial menjadi sangat vital dalam mempertahankan moral masyarakat di tengah perubahan zaman. Selain pesantren, bentuk pendidikan Islam lain yang berkembang adalah madrasah atau surau. Di Aceh misalnya, sistem dayah telah menjadi model pendidikan yang mengajarkan kitab-kitab klasik, sedangkan di Minangkabau, surau menjadi pusat pembinaan moral dan pendidikan anak muda. Di wilayah lain seperti Kalimantan dan Sulawesi, pendidikan Islam berkembang melalui halaqah dan pengajian yang dilaksanakan di masjid. Sistem pendidikan Islam pada masa itu sangat fleksibel dan terbuka terhadap pengatur, yang kemudian menjadikannya mudah diterima oleh masyarakat luas. Kehadiran pendidikan Islam juga memperkuat struktur sosial masyarakat. Ulama dan kiai berperan sebagai pendidik, pemimpin spiritual sekaligus tokoh masyarakat mereka. Bukan hanya guru dalam konteks akademik, tetapi juga pembimbing kehidupan beragama dan moral. Dengan demikian, pendidikan Islam pada masa awal bukan hanya bertujuan mencetak individual yang berilmu, tapi juga membangun peradaban berbasis nilai-nilai Islam. Nilai-nilai seperti kejujuran, tolong-menolong, disiplin, dan tanggung jawab sosial menjadi bagian integral dan kurikulum yang tidak tertulis. Berlanjut kepada materi yang kedua, yakni pendidikan Islam di masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam mengalami tekanan yang sangat berat akibat adanya kebijakan yang bersifat diskriminatif. Kemudian pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem pendidikan berjenjang berdasarkan ras dan status sosial, yaitu sekolah Eropa untuk anak-anak Belanda, sekolah pribumi kelas atas seperti halnya Hollands Indes School, dan sekolah rakyat untuk masyarakat biasa. Sementara itu, lembaga pendidikan Islam tidak diakui secara resmi dan diawasi ketat melalui kebijakan guru ordonantie pada tahun 1905 yang mewajibkan guru agama memperoleh izin pemerintah sebelum mengajar. Nah, kemudian kebijakan ini menjadi alat kontrol kolonial untuk membatasi peran ulama serta menghindari tumbuhnya kesadaran politik dan semangat anti penjajahan di kalangan umat Islam. Sistem pendidikan yang diperkenalkan Belanda itu bersifat sekuler dan lebih berorientasi pada kebutuhan ekonomi kolonial. Tujuan utamanya adalah mencetak tenaga kerja administrasi yang patuh, bukan untuk mencerdaskan rakyat. Pendidikan Islam dianggap menghambat modernisasi versi Barat karena terlalu berfokus pada nilai-nilai moral dan spiritual. Namun, di tengah tekanan tersebut, pesantren ini justru menjadi simbol perlawanan terhadap budaya kolonialisme. Para kiai menolak intervensi pemerintah kolonial dan tetap mempertahankan metode pembelajaran tradisional seperti yang kita ketahui ada sorogan dan mendongan. Melalui pesantren ini, mereka tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan semangat nasionalisme, kemandirian, dan moralitas tinggi kepada para santri. Pendidikan Islam pada masa kolonial tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi ilmu agama, tetapi lebih daripada itu juga sebagai media perjuangan, serta untuk pembentukan identitas bangsa. Melalui pendidikan, nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab sosial disebarkan secara luas kepada masyarakat. Dan banyak sekali tokoh pergerakannya yang terlahir dari lingkungan pendidikan Islam, seperti halnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan bahkan Haji Agus Salim. Nah, yang kemudian
Beliau-beliau ini berperan besar di dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan demikian, meskipun berada di bawah tekanan politik dan kebijakan yang cenderung represif, pendidikan Islam ini berhasil dan bahkan berkembang dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman. Masa kolonial Belanda menjadi periode yang sangat penting karena melahirkan semangat kemandirian dan pembebasan, serta menjadi landasan bagi berkembangnya sistem pendidikan Islam modern di Indonesia. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu kondisi pendidikan Islam pada masa pendudukan Jepang. Jadi pada masa pendudukan Jepang itu membawa perubahan yang cukup besar. Jadi Jepang itu menggunakan strategi Asia untuk Asia dengan tujuan menarik simpati rakyat Indonesia. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah memberikan ruang lebih besar bagi lembaga Islam untuk beroperasi, meskipun tetap dalam kendali yang ketat. Pesantren dan madrasah kembali mendapat pengakuan dan pelajaran agama, diizinkan masuk ke sekolah-sekolah umum. Namun, Jepang juga menjadikan pendidikan Islam itu sebagai alat propaganda untuk mendukung kepentingan militer mereka. Di sisi lain, periode ini tuh menumbuhkan semangat nasionalisme baru di kalangan pelajar Islam. Jadi banyak alumni madrasah dan pesantren yang kemudian terlibat dalam pergerakan kemerdekaan setelah Jepang menyerah pada tahun 1945. Selanjutnya itu penduduk Jepang di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945 itu menjadi babak baru dalam sejarah pendidikan Islam. Jadi jika pada masa Belanda pendidikan Islam diperlakukan secara diskriminatif dan dibatasi ruang geraknya, maka pada masa Jepang itu datang dengan strategi politik yang berbeda. Pemerintahan militer Jepang juga berupaya menarik simpati umat Islam dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi aktivitas keagamaan, termasuk dalam bidang pendidikan. Namun yang tadi sudah dikatakan, kebijakan ini sungguhnya bukan penghormatan terhadap Islam, melainkan sebagian dari strategi politik Jepang untuk memperoleh dukungan rakyat Indonesia dalam menghadapi Perang Asia Timur Raya. Selanjutnya, perlu dipahami juga bahwa dukungan Jepang terhadap lembaga-lembaga Islam itu tidak sepenuhnya tulus. Jepang memanfaatkan lembaga pendidikan Islam itu untuk kepentingan propaganda dan mobilisasi masyarakat. Salah satu dampak penting dari kebijakan Jepang adalah munculnya generasi muda muslim yang lebih sadar politik dan nasionalis. Banyak alumni pesantren dan madrasah yang terlibat aktif dalam perjuangan kemerdekaan setelah Jepang menyerah pada tahun 1945. Lalu di sisi lain, sistem pendidikan Islam pada masa Jepang juga menghadapi sejumlah tantangan, kekurangan tenaga pengajar, keterbatasan buku pelajaran, dan pengawasan ketat dari pemerintah Jepang menjadi hambatan besar. Selain itu juga, Jepang sering menggunakan lembaga pendidikan untuk pelatihan militer seperti Sienendan dan Keibodan yang diarahkan untuk mempersiapkan pemuda Indonesia itu membantu kepentingan perang Jepang. Jadi pendidikan Islam pada masa di pendudukan Jepang itu tetap menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran kebangsaan dan menyiapkan masyarakat menuju kemerdekaan yang hakiki. Mungkin sekian dari poin yang ketiga yang tadi sudah disebutkan, pendidikan Islam di era kependudukan Jepang.